Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Angger Mudiarto Channel. Saya Angger Mudiarto. Saya akan membahas beberapa keilmuan terutama yang berkaitan dengan wafak. Apa itu sebenarnya wafak? Ya kan? Banyak sekali para teman bertanya bahwa sebenarnya wafak itu apa sih, gitu kan. Banyak sekali yang bertanya seperti itu, sehingga saya sempat menyusun suatu makalah atau suatu buku di mana di situ ada definisi tentang wafak, baik definisi secara bahasa, kata dasar wafak. Jadi di dalam bahasa Arab itu biasanya itu untuk suatu bahasa itu hanya 3 huruf, seperti majelis itu kan masdarnya atau kata dasar itu jalasa, kan gitu, duduk gitu. Baik, ini itu juga sama, wafak juga sama, wafako gitu. Dan seterusnya nanti ada itu wafako itu. Kalau di dalam arti secara harfiah itu menurut gitu ya. Menurut guru saya dalam beberapa pandangan mengenai wafak, dia berpendapat bahwa wafak adalah pemadatan doa dengan penulisan kepada titik hajat tertentu dengan adab dan tata laku yang sesuai dengan kecenderungan alam semesta. Nah, di sini perlu saya bahas kecenderungan alam semesta ya. Guru saya mengatakan bahwa wafak adalah pemadatan doa. Artinya suatu doa yang dipadatkan dengan teknik tertentu, dengan doa tertentu, sehingga pemadatan doa tersebut sinkron dengan alam semesta. Artinya begini. Jadi wafak adalah pemadatan doa dengan penulisan kepada titik hajat tertentu. Nah, misalkan penulisan kepada titik hajat tertentu inilah yang dimaksud dengan pemadatan doa. Jadi doa adalah pemadatan doa yang ditulis gitu loh. Artinya ketika kita berdoa, kemudian doa itu ditulis, itu disebut wafak kalau menurut definisi dari guru saya, yang sesuai dengan kecenderungan alam semesta. Jadi dalam penulisan itu pun tidak sembarangan menulis, tetapi dengan kecenderungan alam semesta. Itu artinya dengan melihat kondisi alam semesta itu. Jadi alam semesta itu kondisinya seperti apa, baru melakukan penulisan atau penghitungan atau dan seterusnya. Jadi alam semesta ini kan mempunyai kode-kode tertentu. Nah, inilah makanya Gusti Allah itu memberikan alam semesta kepada kita sebagai manusia, sebagai alat atau sebagai sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan sedangkan menurut saya sendiri, yaitu definisi wafak menurut Al-Fakir itu adalah ilmu hikmah ya. Jadi wafak itu adalah ilmu hikmah, ya, ilmu kebijaksanaan. Gimana tidak bijaksana ketika kita melakukan sesuatu hal, kita harus menghitung dulu. Gimana hal itu tidak menjadi bijaksana? Artinya kita mengetahui bahwa tatkala kita melakukan sesuatu hal di jam segini, maka akan terjadi ketidakbijaksanaan semesta. Gitu loh. Jadi di sini diartikan ketidakbijaksanaan itu bukan berarti tidak bijaksana pada arti yang sesungguhnya, ya. Tetapi di situ ada momen-momen di mana alam semesta pada perputarannya itu mengalami bad zone, artinya mengalami zona yang buruk, gitu loh ya. Jadi ketika kita melakukan misalkan bepergian di hari itu, kita akan mengalami
zona buruk di alam semesta. Kan kayak gitu. Ini ilmu hikmah ya, ilmu hikmah itu wafak itu ilmu hikmah. Kenapa hikmah? Karena bijaksana dalam menerapkan keilmuan. Jadi misalkan jam 7 8, jam 7-nya ini termasuk waktu yang kurang baik, jam 8-nya waktu baik. Maka dengan kebijaksanaan orang-orang ahli wafak ini menjadi kita harus pergi di jam 8 misalkan seperti itu. Itu kan bijaksana, jadi tidak sembarangan dengan alam semesta gitu. Nah, adalah ilmu hikmah yang penuh hikmah dan mengandung banyak hikmah. Saya menerangkannya seperti itu dalam sebuah buku saya. Jadi ilmu hikmah yang mengandung hikmah dan penuh hikmah. Artinya emang sesuatu hal jika dimulai dari kebijaksanaan, maka kita akan dibijaksanain oleh alam semesta ini. Jika kita bijaksana terhadap alam semesta, maka sudah suatu kodratnya alam semesta itu akan menjadi bijaksana terhadap kita. Ini salah satu yang perlu kita ingat ya. Oke. Sehingga mempelajarinya merupakan tarikan dari yang memiliki hikmah. Artinya untuk mempelajari wafak ini kita memerlukan tarikan dari yang mempunyai hikmah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Dan hikmah adalah kebijaksanaan, yang mana ilmu wafak adalah ilmu yang bijaksana dalam artian memudahkan apa-apa yang dianggap sulit. Jadi sesuatu yang dianggap sulit di masyarakat kemudian dimudahkan dengan ilmu wafak. Walaupun pada hakikatnya nanti pada saat belajar wafak itu akan menemui juga kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi bahkan ilmu untuk memudahkan saja itu sulit dipelajari. Ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi kita harus mempelajari ilmu yang sulit untuk memudahkan perkara sulit. Ini luar biasa ini. Makanya benar kata para ulama bahwa menghindari perkara sulit itu adalah pintar. Gitu. Ya Allah. Saya sempat berbincang dengan teman-teman saya sesama penggemar wafak, ilmu wafak dan huruf, bahwa ilmu hikmah itu sebenarnya memudahkan bukan mempersulit. Gimana caranya ilmu yang terkesan rumit menjadi mudah? Tentu tidak hanya itu saja, yang paling penting adalah bisa membantu memudahkan kehidupan kita apabila sulit. Nah, ini saya sempat berbincang-bincang juga dengan teman-teman saya, terutama pemerhati-pemerhati wafak. Gimana wafak ini berhasil membuat kesulitan menjadi mudah. Ini luar biasa. Tetapi di sisi lain kita sedang ubak-ubak wafak, dicari sisi-sisi tersusahnya dari wafak itu sendiri. Ini kan luar biasa ya, luar biasa. Sementara wafak tercipta untuk memudahkan kita, ya kan, yang kita tidak sanggup untuk wirid sekian ribu kali, kemudian para pakar wafak menuliskan wafaknya Allahu, misalkan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz, misalkan seperti itu. Kemudian kita tinggal membawanya, tinggal dibaca sekali, yang kita tidak bisa wirid ribuan kali. Kita baca sekali Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz, taruh di saku, sudah, kita sudah didampingi dengan kefadilah daripada ayat tersebut. Tetapi kemudian di ilmu wafak sendiri nanti akan dijumpai suatu hal yang disulit-sulitkan gitu. Kita berjumpa misalkan pada suatu asma gitu. Pada suatu asma kemudian disulit-sulitkan di asma itu. Nanti kita bahaslah lebih lanjut lagi nanti asma mana yang seharusnya ini sudah disyukuri sebagai suatu bentuk penemuan dari para sesepuh kita dulu, para leluhur kita dulu, para ulama-ulama zaman dulu. Lah kok malah dipersusah-persusah. Nah, ini nanti kita bahas. Oke. Selanjutnya mungkin ada beberapa ya yang saya mau bahas, itu seperti ini tadi masalah definisi, kemudian ada asal usulnya wafak,
ada hubungan wafak dengan hari dan perbintangan, dan tiada peranan wafak dalam kehidupan sehari-hari, hubungan wafak dengan identitas gaib. Nah, kemarin kan ini makalah saya hadirkan di pelatihan wafak ya. Saya hadirkan di pelatihan wafak pada saat itu. Cuma saya tidak membahas ini ya. Saya tidak membahas definisinya dan seterusnya. Saya langsung pada saat masuk materi itulah saya langsung masuk ke wilayah materi. Nah, nanti ini ada beberapa pembahasan huruf yang juga berbeda dari biasanya. Mungkin ini saja dulu, kita membahas definisi wafak dulu. Untuk lebih gregetnya kalian subscribe dulu dan ikuti perkembangan channel ini, ikuti video-video yang ada di channel ini. Insya Allah kita akan bahas mengenai wafak. Insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.